Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang belajar berlatih, olah rasa, dan olah hati. Ya, belajar, berlatih, olah rasa, dan olah hati. Sebelumnya kita telah mempelajari laki-laki dan perempuan sederajat. Ya, itu minggu lalu. Hari ini kita belajar tentang belajar, berlatih, olah rasa, dan olah hati. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Bagi anak-anak yang bukan beragama Katolik, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan doa ini saya pimpin secara Katolik. Oke, kalau begitu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut citra Tuhan. Sebagai gambar Allah, kami Engkau berikan bakat dan kemampuan supaya kami berkembang semakin menyerupai Dikau. Bantulah dan sertailah kami, agar kami dapat mengembangkan diri seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, setiap orang dianugerahi bakat umum dan bakat khusus. Apa sih bakat umum dan bakat khusus itu? Bakat umum ialah kemampuan dasar untuk menjadi manusia citra Allah. Akal, hati, dan kehendak. Itu bakat umum, ya. Kemampuan dasar untuk menjadi manusia citra Allah. Lalu manusia juga diberikan bakat khusus. Bakat khusus ialah keterampilan khusus atau intelijensi khusus untuk semakin mendukung bakat umum itu. Misalnya bakat main musik, olahraga, dan sebagainya. Bakat khusus itu dengan bimbingan orang tua, guru, teman, dan para ahli bisa kita temukan dalam tingkat dasar. Misalnya dari antara kalian ada yang pernah juara, misalnya juara renang, taekwondo, atau kejuaraan lainnya. Itu berkat bimbingan orang tua, guru les renang, pelatih taekwondo, dan sebagainya. Bakat umum atau khusus harus kita kembangkan agar diri kita menjadi manusia yang dewasa dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Anak-anak yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius ayat 25, ya, Matius 25 ayat 14. Ya, maaf tadi Pak Ivan salah. Matius 25 ayat 14 sampai 29. Silakan kalian baca di web Pak Ivan. Ya, kalian tadi sudah mengklik web Pak Ivan, ya, linknya ada yang di Google Classroom, ada yang di WA, ya. Tergantung Pak Ivan nge-share-nya di mana. Silakan kalian baca dulu kitab sucinya, baru dilanjutkan video selanjutnya, ya. Silakan baca kitab sucinya dulu. Anak-anak yang terkasih, setelah kalian membaca kitab suci dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 29. Di dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 29, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dalam perumpamaan. Perumpamaan yang digunakan ialah pemberian talenta kepada hamba-hambanya oleh Tuan yang akan pergi. Tuan itu berpesan agar talenta itu dikembangkan.
sehingga ketika tuannya pulang dan meminta kembali, talenta itu sudah bertambah. Dalam kamus Alkitab, talenta diartikan sebagai ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal atau 34 kilo. Dalam Perjanjian Baru, talenta adalah ukuran uang yang sangat besar nilainya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar setara dengan upah bekerja 1 hari. Besar sekali ya anak-anak ya. Dalam kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, talenta dipahami sebagai bakat. Nah, ini ya yang harus kalian pahami ya. Dari kamus Alkitab tadi, yang talenta diartikan sebagai ukuran timbangan ya sebesar 3.000 sikal atau 34 kilo. Lalu dalam Perjanjian Baru, talenta adalah ukuran uang yang sangat besar. Nilainya ya 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar setara dengan upah bekerja 1 hari. Dan dalam kamus bahasa Indonesia dan Inggris, talenta dipahami sebagai bakat. Mengembangkan bakat berarti mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mengembangkan bakat dapat dilakukan dengan belajar giat, berlatih, olah rasa dan olah hati sesuai bakatnya. Ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian mempunyai bakat ya, dilatihlah setiap hari. Jika kalian punya bakat menyanyi, berlatihlah menyanyi. Jika kalian mempunyai bakat menari, berlatihlah menari. Ya. Bagaikan pisau yang diasah makin tajam. Jika kalian mengembangkan bakat, jika kalian berlatih setiap hari, maka kalian akan menjadi bisa. Setiap orang diberikan anugerah bakat tertentu. Ya, jadi tiap orang itu diberikan bakat tertentu. Bisa 1, 2, 3, atau 5. Ada orang yang berbakat bernyanyi saja, tetapi bermain basket nggak bisa. Ada orang yang berbakat main musik, bernyanyi, dan menari. Ada orang yang berbakat olahraga, berbakat menggambar, berbakat matematika, dan sebagainya. Saya jadi ingat dosen saya ya, dulu yang pernah mengajar saya. Dia punya bakat banyak sekali. Ya, bakatnya banyak. Contohnya dia bisa nyanyi, dia bisa dirijen, lalu bermain alat musik oke. Ya, itu. Ada juga orang yang mempunyai 1 bakat saja. Ya, bakat-bakat perlu dikembangkan dengan berlatih secara teratur, penuh semangat. Ya, jadi bakat itu perlu dilatih anak-anak ya. Perlu dilatih bagaikan tadi ya Pak Ivan gambarkan sebagai pisau ya. Pisau ya jika diasah tiap hari maka ia akan menjadi tajam. Sama seperti kalian misalnya mempunyai bakat menyanyi ya, bakat menyanyi. Ya menyanyilah ya, belajar tiap hari. Maka kamu akan menjadi penyanyi ya, penyanyi. Jika kamu punya bakat misalnya dalam olahraga misalnya ya, misalnya bermain basket, ya bermain basket lah ya tiap hari, maka kamu akan menjadi pemain basket ya. Jadi seperti itu, bakat itu perlu dikembangkan karena bakat adalah anugerah dari Allah sendiri. Anak-anak yang terkasih, sebelum Pak Ivan undur diri, kita tutup pelajaran ini dengan berdoa.
Pak Ivan ingin kalian berdoa masing-masing ya di rumah masing-masing. Pak Ivan ingin kalian juga belajar untuk berdoa. Ya. Kalian ucapkan syukur karena hari ini boleh belajar agama ya. Kalian ucapkan syukur karena pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bisa ya anak-anak ya? Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, kalau begitu Pak Ivan pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Kalau tidak perlu tidak perlu keluar rumah. Oke, kalau begitu Pak Ivan pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah.